Nggak nyampe 2 tahun juga putus. Astagfirullahaladzim. Coba pendapatnya gimana? Sebagai imam? Walah dulu cabe-cabean, taunya cuma bercinta. Hidup hasil dari orang tua, saya tak pernah minat mengidolakan nepotisme. Bahasanya. Nepotisme tuh apa sih? Aduh masih kecil kok bucin gak ketulungan, kasihan nih. Kasih tauin ke orang-orang kalau misalnya kamu dibilang bucin, kamu jawabnya apa? Bucin boleh asal orang yang dibucinkan tuh pantas untuk dibucinin gitu ya. Iya, bagus. Ketawa. Nggak lucu aja kayak bapak kamu kayaknya. Kamu anaknya? Iya gitu. Udah opening dulu. Oh, direkam. Halo guys, welcome back to Maya Al Eldul TV. Setelah episode yang kali ini, episode yang berapa? 500. Episode yang ke-500 ini. Sekarang. Kita bakal bacain komen-komen haters. By the way, kamu punya haters nanti? Punya. Kamu sendiri yang nanya punya Aku nggak punya. Emang kamu yakin banget kamu nggak punya haters? Karena aku nggak pernah baca. Kok gitu sih? Biar apa kamu nggak baca? Ya nggak baca aja, nggak sempet. Oh, terlalu sibuk, receh ya. gitu untuk memikirkan haters ya? Terlalu sibuk gitu loh untuk baca-bacain komen. Kecuali single, kalau single pasti dibaca. Tapi aku rasa nggak ada haters. Pede banget ya. Semuanya cinta sama aku. Amin. Loves me gitu. Oh ya udah, nanti aku punya buktinya kok. Kalau kamu juga punya haters. Tapi aku juga ada haters. Oh iya? Iya, kan aku sering curhat ke kamu. nih, Mana? ada buktinya kalau kita berdua tuh punya haters. Nanti kita kasih pendapatnya. Menurut kamu gimana sih pendapat haters tuh? Nih, ada di postingan aku waktu ngupload sama kamu di naik gondola itu. Di postingannya di sini. Nih, Eric underscore. Aduh, Sultan. terlalu cepat makan rayuan dul, hati-hati loh. Itu apa itu? Maksudnya tuh aku terlalu cepat menerima kamu sebagai pacar Oh, gitu. Dikira kamu tuh buaya gitu. Buaya terus suka gombalin cewek-cewek. Emang iya? Hah? Enggak. Coba jelasin, bener gak? Dulu aku emang sering gombal. Tapi akhirnya sama bunda dimarahin. Terus? Gak boleh. Nah, semenjak waktu kamu aku udah memegang ini amanat dari bunda itu. Apa? Gak boleh gombalin cewek. Tapi aku kan nggak pernah digombal. Ya, makanya gak pernah gombalin kamu. Jadi kenapa aku bisa suka? Kenapa? Kamu suka sama aku? Gak tahu. Kamu kenapa? Pakai jurus apa gitu untuk menaklukkan aku? Nggak, selain gombalan tuh kan kamu nggak taktik. Lebih misterius ya orangnya. Gitu. Makanya nggak kelihatan kan? Enggak. Bagus. Cowok-cowok kalau di luar sana nih mau dapetin cewek tuh jangan pakai gombal. Tuh beda tuh. Kalau gombal ceweknya lari, serius deh. Terus ada yang bilang, Tisa inget Tis, ini dari Aisyah Fana, belum tentu jodoh. Jangan berlebihan, semoga selalu sehat. Terima kasih doanya untuk selalu sehatnya. Tapi kan kalau jangan berlebihan, kayak suka-suka kita ya. Asik. Suka-suka kita gitu, mau berlebihan apa enggak gitu kan dalam bermain medsos. Asik. Kan suka-suka kita, ngapain ngatur-ngatur gitu. Asik, ini udah mulai serius nih bapaknya. udah mulai serius. Menurut aku emang jodoh kan balik lagi kan sama yang di atas kan gitu, yang tahu aku jodoh kamu atau kamu jodoh aku kan cuma ya Tuhan gitu. Ya, tapi makasih udah diingetin. Mereka tuh kadang banyak yang apa namanya menjudge tanpa tahu asli kita tuh seperti apa. Kan mereka nggak tahu emang kita pacaran kayak gimana sih. Normal-normal aja ya kan. kita
pacaran yang sehat kalau kita itu. Amin. Sehat kan kita? Sehat. Ini buktinya kamu tambah Nggak gendut. flu. Kamu tambah gendut, aku juga tambah Ya gendut. kalau berlebihan apa enggak tuh aku rasa suka-suka yang punya akun lah ya. Udah, cuma kamu ngomong kayak ayah banget. Kalau lagi serius tuh. Lagi, lanjut. Iya, ya nggak berlebihan juga. Berlebihan tuh gimana maksudnya? Kita nggak pernah tahu ya berlebihan versi si netizen ini sama berlebihan versi kita tuh apa. Tapi yang jelas kita tuh pacaran pada porsinya sih menurut aku. Ya kan? Kamu masih bisa kerja, aku bisa kerja. Betul sekali. Ya kan? Iya. Next. Plate Your Dreams. Ini dari postingan Enif 5 bulan. Oh yang ini. Candlelight. Bukan. Itu 4 bulan. Enif 5 bulan tuh pas lagi syuting Diri Imam. Oh. Ini pasti yang komen gini-gini jomblo-jomblo akut nih. Nggak pernah. Tadi waktu kamu jomblo kamu sering ngomongin orang gitu. Iya pasti kan kalau lihat orang pacaran tuh apa sih gitu. Aku pernah mengalami itu sebagai jomblo akut. Kalau enggak ibu-ibu yang cintanya udah nggak romantis lagi. Udah ketawa. Biasanya gitu. Maksudnya gimana? Cinta udah nggak romantis lagi? Ya cintanya udah berapa puluh tahun kan biasanya orang kalau kita kan baru nggak bisa munafik dong. Masih anget-angetnya. Masih anget-angetnya. Ada orang yang cintanya tuh udah lama jadi udah, hambar. Kehambar ya, itu nggak sih? bukan hambar jadi dia Kangen mungkin. udah biasa aja gitu kayak kita lihat orang kayak apa ya? Which is Kalau kita lihat orang yang udah nikahnya udah 20 tahun tuh kan kayaknya biasa aja gitu, nggak bucin kalau depan orang. Jadi ini antara dua yang komen, kalau nggak jomblo akut atau orang tua yang cintanya udah hambar. Pasti itu, antara dua itu. Tapi kamu pernah waktu kamu jomblo itu yang kemarin 7 tahun pernah nggak ngomen gitu ke? Ya pernah. Pakai fake account. Nggak pakai fake account. Langsung. Cuma batin aja lihat orang pacaran, apa sih gitu. Kan ya mungkin itu yang dirasakan sama ini nih. Plate your dreams. Sekarang kan banyak tuh sayang, maksudnya orang pakai fake account. Misalnya taunya yang nge temen kita sendiri, tapi pakai account palsu. Iya banyak sekarang, banyak pakai fake account. Ini dari postingan Tisa konser. Ini yang kemarin kali ya. Ini yang komen fansku loh ini, Sang Pemuja 23 loh. Iya ada tahu yang seakan-akan jadi fans taunya haters. Banyak ya. Banyak. Sekarang udah nggak jelas nih. Maksudnya? Ya udah nggak jelas, ada yang pakai ini akunnya Sang Pemuja kan. Iya alibi doang kali fans kan. Nggak nyampe 2 tahun juga putus. Astagfirullahaladzim. Coba pendapatnya gimana? Sebagai imam? Salah maksudnya. Ya kalau bisa doain orang tuh yang baik-baik gitu ya. Kalau kita lihat orang pacaran siapa kita doain semoga langgeng, semoga dijauhkan dari doain yang baik-baik lah. Karena aku pernah baca buku gitu, asik. Ketika kamu mendoakan orang itu buruk, maka kedudukanmu di mata Tuhan akan menjadi buruk. Asik. Kalau mendoakan orang baik, kedudukannya Di mata Tuhan baik. Tuh, jadi untuk Sang Pemuja 23 ini banyak-banyakin istighfar. Banyak-banyakin memuja sesuai dengan nama. Banyak. Iya. Memuja Tuhan. Ini pakai namaku loh. Sang Pemuja loh. Sang Pemuja itu, waduh. Berat loh ini loh. Berat loh. Sang Pemuja tuh sufi loh. Kok kalian nyumpahin yang jelek-jelek? Ganti nama akun kamu. Tolong nanti ada Sang Pemuja loh. Tapi Aduh. banyak tahu sayang sekarang tuh kalau orang nih ngeliat orang senang bahagia tuh malah sedih. Tapi giliran orang itu terpuruk, kebalikannya justru malah seneng. Banyak tahu di zaman sekarang. Itu nggak bagus. Kamu jangan kayak gitu ya. Enggak lah. Itu yang kayak gitu mungkin bisa dibilang orang yang nggak happy. Gak bersyukur sama Ya, hidupnya. orang yang nggak happy ketika melihat orang happy. Orang yang nggak happy ketika melihat orang lain happy adalah orang yang nggak happy. Iya. Jadi menurutku itu hanya terjadi pada orang yang nggak happy, karena orang yang happy pasti dia easy going with some things in around. All around you bioskop kali ya. Some things in around you. Pasti kalau orang yang happy dia bakal happy sama oh ya gitu. Tapi kalau orang yang nggak happy dia bakal
nggak happy ketika lihat yang lain happy. Atau dia pengen jadi seperti itu tapi nggak bisa. Iya, atau dia iri. Berarti dia pengen punya pacar atau mungkin gitu. Iya, pasti jomblo-jomblo akut rata-rata. Udah pasti haters kita tuh kalau nggak jomblo akut ya itu tadi orang tua yang cintanya udah basi gitu. Ada nih, hidungnya dimancung-mancungin padahal hebat. Ini buat siapa hidung ini? siapa ini? Ikan Tisa konser janjian aku. Emang aku orang aku mancung kok. Tadi emang mancung. Aku mancung kok guys. Aku yang pesek. Kalau aku emang Enggak pesek. gitu, kata siapa kamu mancung? Kata aku, dibandingin Al-El ya. Tapi kamu mancung di hatiku. Aku pesek, aku emang aku akuin aku pesek. Emang kalau hidung dimancung-mancungin gimana sih? Nggak tahu. Nah itu hidung dimancung-mancungin guys, ya kan? Kok aneh komennya. Hidung kok dimancung-mancungin gimana caranya ya? Coba kamu mancung-mancungin hidung. Panjangin hidungnya. Tisa kalau nih ada Emonita 3. Tisa kalau diperhatiin kalau foto kakinya suka gitu ya. Dilihatnya malah jadi aneh. Bukan gitu caranya biar kelihatan kurus Tisa. Emang dia tahu apa kalau aku ngelakuin itu buat kurus? Emang kamu kayak diapain? Mungkin gini, aku tuh kalau moto tuh suka kayak gini nih. Gini nih. Gitu. Nih, kalau moto tuh kayak gini. Ya, itu kan ini apa? Style orang kan maksudnya beda-beda gitu. Pose itu ini yang komen ini menistakan pose ini. Coba ajarin pose Menistakan yang fashion. bagus. Ajarin pose yang bagus kayak gimana biar aku nggak dikatain lagi. Kalau aku mah gini aja udah bagus. Ini narsis banget. Coba. Kalau aku gini udah bagus. Gini kan udah bagus. Tuh, kan kamu aja suka, atau enggak kamu tuh yang sering aku perhatiin tuh dulu tuh sering banget pose gini. Ya kan? Itu kan khas. Iya, Ciri makanya khas. kan itu sebuah ciri khas gitu dari pribadi masing-masing seorang tuh. Misalnya kalau aku kakinya suka kayak gini, itu kan hak kaki aku nggak sih? Kecuali kalau aku pose nyolong kakinya dia gitu. Kaki gue mau dikemanain terus lu ngapain silang-silangin kaki gue, itu baru boleh. Tapi kan ini kaki aku, jadi serah aku mau ngapain gitu. Ya nggak, Bang? Itu namanya menistakan style. Nih postingan Dul nikah. Jangan itu. Apa? Jangan. Apa seru? Ih, jangan sayang. Seru dia ngomongnya yang parah-parah. Jangan sayang. Walah dulu cabe-cabean taunya cuma bercinta. Hidup hasil dari orang tua, saya tak pernah minat mengidolakan nepotisme. Bahasanya. Nepotisme tuh apa sih? Nepotisme, coba kita Google. Jangan, ntar aku ketahuan nge-search apa. Oh bukan. Nepotisme. Nepotisme. Nepotisme ya. Iya. Berat bahasanya. Berat. Nanti kalian googling aja sendiri ya. Nepotisme bukannya ini ya, KKN ya? Kolusi, korupsi, nepotisme ya kan? Iya benar, ya benar. Oh, alah, aku nggak pernah pacaran pakai duit orang tua, nggak pernah aku. Duh, nggak pernah. Iya. Tanya bunda, pernah nggak aku pacaran pakai duit orang tua? Nggak pernah. Itu karena menurutku dulu pas masih kecil pernah. Aku emang sering dulu bunda minta uang dong buat beli efek. Padahal buat pacaran itu, tapi tahun 2016. Semenjak Hah? Awewan. Bukan pacaran, maksudnya pernah buat ketemu cewek itu pernah dulu. Tapi semenjak aku punya label sendiri 2017 aku nggak pernah pacaran pakai modal orang tua, tuh hal yang memalukan menurutku. Jadi males aku komenin yang ini karena komennya nggak sesuai sama fact-nya. Iya emang kan terkadang kan orang ngelihatnya dari sosial media. Lanjut deh, lanjut. Wangi .17 paling settingan aja biar tambah ngetop. Ayo Dul, ini jawab. Sumpah ini banyak banget ya yang ngomong gini, kita tuh sampai udah dikira settingan. Capek gitu ya. Aku kalau mau ngetop ngapain settingan sama kamu atau siapa gitu. Yang ada cewek kalau mau ngetop ayo settingan sama aku. Kan udah banyak tuh cewek ngetop karena di setting sama aku. Lu banyak banget. Banyak banget, bisa dihitung. Banyak lah. Cewek tuh ngetop karena di setting sama aku banyak. Sabar kamu jangan pakai emosi, dia pakai. Jadi sabar. Nggak mungkin gitu settingan, dan aku udah capek juga settingan gitu.
Jadi sekarang real aja lah, real. Udah capek settingan, nggak mungkin masuk sama dia settingan. Kalau settingan nggak mungkin diajak ke Bali, nggak mungkin diajak dinner, nggak mungkin. Ya itu. Dah, tuh oke. Terlalu maksa untuk jadi dewasa, gimana ya? B aja sebenarnya, jangan terlalu cepat maksain untuk dewasa. Ini sebenarnya sebelum aku pacaran sama Dul pacaran sama aku, mungkin kita tuh banyak yang menjudge kita seperti ini ya. Mungkin bukan dari sosial media aja, tapi di lingkungan sekitar juga banyak kok yang bilang kita tuh kayak aku pernah ngomong di vlog kamu old school, tua. Emang bergayanya lebih dari, kalau sok tua emang aku akuin aku sok tua lebih dari usianya. Tapi kan ya itu kan maksudnya balik lagi sama diri kamu masing-masing. Kalau emang kamu nyamannya kayak gitu gimana, itu kan pribadi kamu. Maksudnya kan kalau soal masalah dewasa atau apa kan itu cuma style gitu loh. Yang penting kan kita tetap berbuat baik sama mungkin orang. Bukan dewasa ya, kita nih punya taste yang old school. Iya. Jadi kalau ngomong jadi ikutan old school. Ya itu mungkin karena pengaruh juga dari lingkungan juga. Ya lingkungan gua juga gaul sama juga umur 40, umur 30 jarang gitu aku nongkrong sama ABG. Kalau kita pernah nih ya kan kayak misalnya kayak kita nongkrong sama ABG, pasti ada satu titik tuh kayak kita gak nyambung ya, atau enggak ketuaan. Kita sendiri yang minder jadi jatuhnya gitu. Next. Aduh masih kecil kok bucin gak ketulungan, kasihan nih. Kasih tauin ke orang-orang kalau misalnya kamu dibilang bucin, kamu jawabnya apa? Bucin boleh asal orang yang dibucinkan tuh pantas untuk dibucinin gitu ya. Iya bagus. Tuh itu maksudnya apa? Maksudnya apa kan? Oh dia kan pantas dibucinkan. Enggak, dia ngatain kita masih kecil. Aduh kok bucinnya nggak ketulungan. Justru ya lu 20 kecil. Enggak, justru kalau emang kita masih kecil gitu kan, 20 masih kecil lah dibanding 40, 30. Tapi justru kalau orang masih kecil bucin itu wajar gitu loh. Kecuali kalau ya ampun udah berumur udah 40 kok masih bucin, baru nggak wajar. Tapi bagus tahu semakin ya, sayang. Tapi kalau remaja bucin itu kan wajar-wajar aja. Justru yang wajar bucin malah remaja. Wajar. Sebenarnya dewasa juga nggak apa-apa kalau mau bucin, tapi namanya netizen kalau udah umur 40 bucin juga ya ampun udah umur 40 masih aja bucin. Ntar udah umur 50 bucin, ya Allah udah umur 50 masih aja bucin. Kalau udah masih umur 20 ya Allah masih umur 20 bucin. Nah, kan wajar dong. Semua kan salah di mata netizen. Asik. Apalagi orang yang nggak suka. Ada tuh quote dari Ali bin Abu Thalib. Jangan menjelaskan siapa kita ke orang lain, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Jadi ngapain jelasin kita siapa, kita kenapa? Langsung dia terpukul ya. Yang penting kita selalu berbuat baik sama orang. Ya intinya kalau kita punya haters itu ya sayang, itu kalau nggak tadi aku bilang kalau nggak jomblo akut atau orang tua yang cintanya tuh udah basi gitu. Jadi baunya pengen ngomentarin hidup orang, terus cari perhatian sebenarnya. Karena kalau orang happy nggak mungkin komen kayak gitu. Ketika orang itu happy pasti komennya tuh positif. Kayak bawaannya tuh seneng aja ngeliat orang. Komennya kayak langgeng ya. Semoga ini, kalau enggak dia mengkritik cuma mengingatkan atau apa, pasti kelihatan gitu. Tapi kalau yang udah panas gitu biasanya orangnya juga panas gitu. Kalau panas diapain biasanya? Harus diapain? Di kompres. Ya jadi kalau aku pernah baca buku gitu ya, di buku apa gitu lupa. Ketika kita mendoakan keburukan bagi orang lain, kecuali orang yang dizolimi ya. Itu kalau nggak dizolimi tapi kita mendoakan yang keburukan bagi orang lain, maka kedudukan kita akan buruk juga di mata Tuhan. Jadi di sini aku pengen mempunyai kedudukan yang baik di mata Tuhan, tidak mendoakan orang-orang yang hate sama kita. Semoga dilancarkan rezekinya, semoga menemukan kebahagiaan di sekitarnya. Karena haters tuh nggak mungkin orang bahagia. Haters itu pasti orang yang nggak bahagia. Dan semoga menemukan kebahagiaan, semoga diberkahi, diridhoi, dirahmati, dan diberikan syafaat
Tua banget gue. Syafaat Rasul. Diberikan hidayah. Amin. Ada lagi request pertanyaan dari aku. Apa? Kamu kalau di shipper-shipperin gitu gimana? Dijodoh-jodohin. Ya termasuk buat pertanyaan buat aku juga sih. Kalau aku, karena aku pernah gitu, aku 6 SD itu aku ingat banget. Itu habis nonton film Titanic. Si ini Leonardo dan DiCaprio. Kate Winslet. Itu aku jadi fanshippernya mereka. Serius? Kamu sampai ini gak? Sampai nge-YouTube apa? Nge-YouTube Leonardo and DiCaprio. Sampai nge-crop foto. Enggak selebay itu. Teknologi ya mungkin kalau teknologi dulu canggih aku juga melakukan hal yang sama. Cuma kan dulu teknologi belum terlalu canggih kan. Cuma waktu tahu ternyata si Kate Winslet udah punya suami. Leo nganggap Leo juga udah punya. Dia kalau nggak salah Leo nganggap si Kate itu kayak cowok, sahabat cowok, kecewa gitu, tapi seiring, jadi aku tahu apa yang dirasakan oleh fanshipper tuh aku persis, karena aku pernah jadi fanshippernya Leonardo sama Kate Winslet. Cuma aku dulu nggak segasrek fanshipper zaman sekarang. Kalau fanshipper zaman sekarang mungkin teknologinya juga udah gila, jadi kayak ikutan gila jadinya fanshippernya. Ikutan gila. Ya akhirnya aku sadar gitu, bahwa dunia ini, ya, akhirnya terima aja bahwa si Kate udah, walaupun sedih dulu, ya kenapa nggak di dunia nyata gitu. Tapi untungnya aku legowo dewasa gitu. Emang dewasa ya. Iya, jadi yang nge-hate kita tuh pasti nggak dewasa. Kalau nggak bocil, asik, jomblo akut, atau orang tua yang cintanya nggak asik gitu. Nggak asik. Ya. Oke. Udah ya guys. Sampai jumpa di lain waktu. Saya bersama kekasih saya, Tisa Biani, pamit undur diri. Saya Dul Jalani. Saya Tisa Biani. Sampai jumpa.